Halo semua, kembali lagi di podcast iLogo Indonesia bersama saya Novia, dan kali ini tentunya saya nggak sendirian. Saya ada rekan-rekan dari Cisco, yaitu Mas Marsa dan Mas Fajar. Silakan. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Marsa Noval, di sini sebagai Solution Engineer dari Cisco Indonesia. Yeay. Oke, Fajar. saya Fajar Anas dari PT ICS Indojaya sebagai SI ya, Solution Engineer. Oke, hari ini kita kedatangan expert di bidangnya lah ya, yang akan memberikan insight soal cyber security dan juga networking ya Mas ya. Oke, kita mungkin langsung aja mulai ya untuk pembicaraan kali ini. Nah, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir nih ya Mas ya, kan hampir semua perusahaan tuh mempercepat transformasi digital nih. Kayak penggunaan AI udah masif banget, terus juga aplikasi makin berjalan di cloud gitu ya. Terus juga udah banyak banget karyawan yang kerjanya WFA ya, work from anywhere gitu. Nah, di balik itu semua kan ada beberapa hal yang suka dilupain gitu. Contohnya kayak kesiapan jaringan, terus juga dari segi cyber security. Nah, pertama aku mau nanya Mas Marsa dulu deh. Sebenarnya menurut Mas Marsa nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan dalam membangun infrastruktur jaringan yang handal gitu? Ya, menarik banget nih, karena memang beberapa tahun terakhir semua orang tuh memang ngomongin tentang AI dan gimana AI ini berdampak ke jaringan di setiap perusahaan, setiap industri. Jadi memang karena AI ini peningkatan bandwidth ini semakin meningkat, semakin tinggi, dan skalabilitas network yang butuh di reach out juga semakin luas. Nah, di situ kompleksitasnya juga semakin tinggi dari sisi manajemen, gimana visibility kita terhadap traffic kita, keamanan traffic itu sendiri. Tadi juga disebut kalau misalnya sekarang banyak yang mengaplikasikan work from anywhere. Jadi gimana nih kita bisa mengakomodir employee tersebut untuk kerja dari manapun secara fleksibel. Jadi fleksibilitasnya semakin tinggi, dan juga kita tetap menjaga keamanan data internal itu nggak bocor. Sekarang kita sering dengar threat ransomware dan banyak cyber threat juga. Jadi memang networking dan security ini dua hal yang memang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke. Berarti memang karena udah secara bandwidth udah meningkat, terus juga AI juga masif, terus serangan cyber juga otomatis masif juga gitu, lebih pintar bahkan ya. Jadi gimana caranya biar karyawan-karyawan ini walaupun kerja di mana aja tapi tetap aman gitu data internalnya gitu ya. Oke, berarti fondasi jaringan dan security-nya juga harus kuat dulu gitu ya. Nah, kalau gitu solusi networking apa aja nih yang ditawarin dari Cisco untuk menjawab tantangan tadi gitu? Nah, sebenarnya kalau dari perspektifnya Cisco ini, Cisco punya solusi end-to-end networking. Jadi nggak cuma networking, di dalamnya security views into the networks, dimana kita juga mengakomodir dari perspektif security. Mungkin kalau dari sisi networkingnya ada beberapa flavor produk dan solutions, mulai dari yang on cloud, kemudian yang on prem. Jadi dari sisi customer dan end user ini punya fleksibilitas tinggi, pick and choose mana produk mana yang kira-kira sesuai nih untuk bisa address requirement masing-masing perusahaan atau masing-masing use case. Kalau misalkan ada suatu perusahaan yang ternyata mereka tim IT-nya cukup lean, timnya sedikit, mereka mungkin prefer untuk menggunakan on cloud. Dari Cisco ada menggunakan Meraki dashboard. Itu kita bisa manage perangkat networknya itu on cloud tanpa harus investasi lebih besar untuk di sisi hardware appliance servernya. Tapi mungkin untuk beberapa industri yang sudah mungkin besar, manufacture, financial service yang juga butuh demand networking cukup tinggi, mereka harus store data-datanya on premise. Itu juga ada Catalyst, dimana kita juga bisa manage menggunakan Cisco Catalyst Center. Mungkin sebelumnya teman-teman ada yang familiar dengan Meraki dan Catalyst, sebelumnya dua produk yang silo terpisah. Nah, sekarang ke depannya
Cisco punya terobosan baru, kami menyebutnya Unified Hardware Unified Licensing, di mana dengan satu manajemen kita bisa manage Catalyst dan juga Meraki. Let's say dengan Meraki Dashboard kita bisa manage Catalyst, perangkatnya Catalyst, mulai dari Catalyst Switch, Catalyst Access Point, Wi-Fi 7. Nah itu sudah Unified License, Unified Hardware, dan Unified Management. Jadi ada dua, mau yang on cloud dengan menggunakan Meraki Equipment dan juga Meraki Dashboard, atau yang on-prem kalau misalkan memang mereka punya server di data centernya mereka menggunakan Catalyst Center. Dan juga dengan menggunakan solusi Cisco yang end-to-end ini, kita utilisasi dan leverage AI di dalam manajemen sistemnya itu sendiri. Saya ambil contoh di Meraki Dashboard itu, untuk memanage access point-nya atau Wi-Fi-nya, kita ada fitur seperti AI RRM, singkatan itu AI Radio Resource Management. Jadi dengan bantuan AI RRM ini, kita bisa membantu engineer tanpa harus on-site untuk fine tuning RF parameternya, untuk fine tuning power dari wirelessnya itu sendiri. Jadi bisa lebih optimize dan bisa lebih efisien untuk menjangkau coverage atau kantor-kantor perusahaan itu sendiri. Jadi ada beberapa fitur lain seperti Air Marshal untuk ngeblocking beberapa SSID yang di luar coverage kantor. Jadi memang Cisco ini ke arahnya bakal leverage AI, gimana cara kita bisa mengefisiensikan day-to-day operational basis. Dan juga on top of that, Cisco juga punya Cisco Cloud Control, di mana kalau misalkan memang customer atau end user ini punya beberapa macam arsitektur solution dari Cisco, dengan menggunakan Cisco Cloud Control ini bisa manage dan punya visibility multi arsitektur. Oh, bisa manage dan apa tadi kalau di cloud control? Punya visibility oke. ke multi arsitektur yang tersebut. Oh, berarti ini banyak ya pilihan dari Cisco ya? Betul. Mau apa? Ada Cisco. Berarti ini leverage AI-nya itu lebih membantu engineer-engineer-nya buat bisa lebih produktif. Betul. Sesuai dengan tagline iLogo Indonesia, Ultimate Productivity. Betul. Mantap. Oke, berarti tadi dari Cisco ada banyak ya. Ada Cisco Meraki buat di cloud. Betul. Terus ada Cisco Catalyst buat butuh di on-premise ya. Terus ada tadi Unified Hardware yang menggabungkan keduanya ya. Yes, jadi bisa Catalyst Center bisa di-manage oleh Meraki Dashboard. Oh gitu. Oke, banyak pilihannya ya, bisa dipilih sesuai kebutuhan gitu. Tadi kita udah membahas nih gimana membangun jaringan yang handal gitu ya. Nah, tapi jaringan aja kan nggak cukup. Tadi kita ada dua ya, jaringan dan juga dari sisi security gitu ya. Makin banyak perangkat yang terhubung kan berarti semakin besar juga resiko keamanannya, ya kan ya. Nah, kita switch ke pembicaraan yang cyber security nih. Menurut Mas Fajar nih, ancaman seperti apa sih yang paling sering ditemuin di perusahaan nih akhir-akhir ini tuh, banyaknya tuh apa gitu yang sering ditemuin? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin ancaman cyber security gitu ya, kalau kita lihat data report terakhir sih paling banyak menyerang melalui phishing ya. Jadi kita kalau ngomongin di industri, memang komunikasi utamanya adalah email gitu ya. Nah, email ini biasanya memang jadi sasaran utama lah si attacker ini, yaitu salah satunya dengan phishing gitu ya. Terus selain itu juga ada pencurian kredensial, user password lah ya. Jadi kita punya aplikasi-aplikasi untuk menunjang pekerjaan gitu ya. Nah, user ini kadang punya vulnerability lah ya. Ya, kemudian yang bisa di-leverage oleh si attacker gitu ya, dengan mencuri username passwordnya. Salah satu caranya dengan phishing tadi gitu ya. Kemudian yang damage yang paling tinggi adalah ransomware ya. Jadi ransomware ini memang ancaman besar gitu ya buat industri gitu ya. Jadi dia bisa nge-lock lah ya semua data-data, file-file dari perusahaan gitu ya, dan dari situ si attacker
sesuai namanya ya, ransomware. Jadi dia meminta tebusan lah ya. Oh, Nah, itu salah satu beberapa jenis-jenis ancaman dari cyber threat saat ini gitu ya. Oh, aku pernah dengar tuh yang ransomware kalau jadi di lock dulu, terus nanti attackernya kayak minta tebusan duit gitu ya, kayak sekian ratus atau sekian M, sekian T baru bisa dikasih kuncinya gitu. Itu pun belum tentu dikasih lagi kan? Iya, ya kan? Gitu. Jadi ya makanya memang kita nggak bisa intinya seperti ya, kita nggak bisa percaya sepenuhnya kepada attacker gitu ya. Jadi yang kita harus persiapkan adalah kita siapkan infrastruktur kita aman gitu ya, dan aplikasi kita juga aman gitu ya. Oke, berarti phishing terutama email ya. Terus juga dari ransomware dan pencurian kredensial ya. Tapi phishing emang sering banget sih. Aku pun sampai sekarang masih sering dapet email-email agak mencurigakan lah ya, dari domainnya yang mencurigakan kita nggak kenal gitu ya. Di situ dia minta form gitu-gitu. Itu salah satu modusnya lah ya. Berarti memang wajib untuk selalu curiga ya kalau ada email yang kok nggak kenal nih, kok kayak asing banget gitu ya. Nah, tadi kan menurut Mas Fajar ini yang paling banyak akhir-akhir ini itu phishing, email, pencurian kredensial, ransomware gitu kan. Nah, tantangannya kan berarti ini kuat banget nih ya. Tentu perusahaan juga butuh dong perlindungan yang nggak cuma kuat gitu, tapi juga yang mudah dikelola ya nggak sih? Nah, terus gimana nih dari Cisco, terutama Cisco Firewall dan juga Secure Access ya, yang aku tahu gitu ya. Gimana caranya mereka membantu perusahaan nih dalam melindungi data dan juga data pengguna dan juga akses gitu ke sistem. Ya, jadi Cisco ini solusi untuk security-nya lengkap banget. Jadi kita dari mulai kita ngomongin framework-nya lah ya. Jadi dari semua infrastruktur yang kita punya, oleh kebanyakan industri punya gitu ya, itu Cisco udah punya. Contoh misalkan kita ngomongin kita mau securing kantor workplace lah ya, kantor gitu ya, kantor perusahaan lah ya, kita ada firewall gitu ya. Nah, firewall ini standar gitu ya, dia bentuknya bisa appliance, kemudian bisa di VM, kemudian misalkan punya application di cloud dan kita bisa deploy juga di cloud gitu ya. Nah, itu kan kita ngomongin untuk nge-protect user-user yang ada di kantor gitu ya. Nah, bagaimana user-user yang kita seringnya mobile gitu ya. Nah, user-user yang nggak ada di kantor tapi ketika dia bekerja, dia akses aplikasi-aplikasi kantor, dia akses aplikasi di internet gitu ya. Nah, itu berarti harus diamankan juga gitu ya, walaupun dia nggak berada di kantor. Nah, kita ada solusi SSI gitu ya, namanya Cisco Secure Access gitu ya. Nah, dia punya fitur firewall as a service, kemudian secure web gateway gitu ya. Dan dia fungsinya apa sih? Jadi ketika dia browsing gitu ya, nah dia terprotect gitu ya, karena ketika dia browsing, trafficnya dia nih akan dilempar dulu ke cloud-nya Cisco, gitu, POP-nya Cisco. Nah, kebetulan POP-nya Cisco ini, Cisco Secure Access, udah ada di Indonesia, di Jakarta gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir misalkan ketika user mobile terus secure access-nya nyala gitu ya, kemudian dia internetan terus traffic-nya lewat ke Cisco, kita nggak perlu khawatir latensinya tinggi gitu ya. Mungkin kalau di vendor sebelah dia belok ke Singapura misalkan yang terdekat gitu ya. Nah, kalau Cisco udah di Jakarta, jadi tidak mengorbankan performance untuk akses internet gitu. Kemudian ada lagi Nah, dari firewall dan CSA ini, Cisco Secure Access itu disupport oleh threat intelligence gitu ya, namanya Talos gitu ya. Cisco Talos. Jadi Talos ini adalah threat intelligence. Fungsinya apa sih? Tugasnya apa sih? Dia untuk membantu si firewall ini dan Cisco Secure Access ini untuk tadi ya, misalkan ada attack baru gitu ya, ada malware baru, ransomware baru. Nah, si Talos ini yang bekerja sebagai riset lah ya, dia melakukan riset
terhadap ancaman baru, attacking baru gitu ya. Nah, nanti dia akan mengeluarkan semacam signature, semacam update gitu ya untuk kemudian dikonsum oleh si perangkat-perangkat firewall dan Cisco Secure Access. Oh, oke. Nah, si Taos ini ternyata dia organisasi intelligence terbesar di US untuk swasta ya. Jadi di US ini memang ada organisasi intel yang istilahnya negeri gitu ya dan swasta. Nah, kebetulan Taos ini yang terbesar untuk di segmen swasta. Jadi sekitar banyak lah ya perusahaan itu sih. Nah, kemudian saya mau highlight sebenarnya sekilas gitu ya. Tadi sempat di-highlight oleh Mas Marsha, Cisco Security Cloud Control. Nah, itu salah satunya adalah tadi untuk single pane dashboardnya security solusinya Cisco gitu. Jadi tadi firewall, Cisco Secure Access itu bisa di-manage dalam satu dashboard. Oh, yang tadi ya? Cisco Security Cloud Control. Cloud Control itu berarti dari yang security, yang networking bisa semua di situ tuh? Iya, bisa. Oh, satu dashboard. Oh. Nah, di situ bisa kita manage gitu ya firewall-nya, policy-nya, terus si secure access juga bisa di-manage di situ. Dan tadi sempat di-mention juga Mas Marsha, ada AI assistant. Nah, di Cloud Control juga ada. Gitu. Fungsinya apa sih? Tadi ya bisa bantu engineer untuk konfigurasi gitu ya. Jadi kita sebelum config tuh nggak perlulah kita searching lagi gitu ya, tata caranya kayak gimana, dokumentasi baca dari atas sampai bawah, cukup tanyalah kayak sistem caranya gimana sih mau config ini, kita mau bikin policy ini, misalkan kita mau blok specific user gitu ya, nanti kita bisa tanya sistem gitu ya. Dan selain itu dia juga bisa troubleshooting gitu. Sendiri Bisa bantu troubleshooting. Oh, maksud bantu troubleshooting. Jadi kita bisa tanya nih, ternyata ada isu nih, kita bisa tanya ke dia root cause-nya di mana sih, gitu. Nah, dia bisa cari tuh root cause-nya apa, gitu. Dan dia akan kasih rekomendasi lah. Oh, berarti ngebantu banget buat engineer dong. Gitu sih. Jadi kerjaan yang harus yang biasanya dikerjain beberapa hari gitu ya, tapi sekarang berkat ada AI assistance-nya jadi bisa beberapa jam doang gitu ya. Itu bantu sih. Mau nambahin Mas Marta? Oh, ya mungkin mau nambahin plus poinnya AI Assistant ini. Jadi mau di Meraki Dashboard, Catalyst Center, ataupun di Cloud Control ini, mungkin ada beberapa engineer atau user yang belum begitu familiar dengan network management system Cisco. Ada banyak opsi gitu di panelnya. Nah, dengan bantuan AI Assistant ini, kayak kita cuman nanya pakai pertanyaan humanized question aja gitu, kalimat sederhana, nanti AI Assistant ini bisa membantu engineer dan juga usernya, untuk cari data ini kira-kira kemana. Jadi bisa bikin mereka familiar juga dengan NMS-nya Cisco itu sendiri. Menarik ya. Wah, banyak banget nih berarti cyber security dari Cisco juga ada banyak banget, lengkap banget, mulai dari tadi firewall ya, terus Cisco Secure Access juga gitu. Yang kalau browsing nanti kalau kita lagi kerja di luar, kalau mau browsing jadi lebih aman gitu, nggak perlu takut karena di secure sama Cisco gitu ya. Terus juga udah di provide threat intelligence ya, itu sih yang menarik ya, karena kalau udah ada threat intelligence tuh kayak kita nggak perlu kayak worry lagi nggak sih, kayak nanti dia akan membaca signature dengan sendirinya gitu, kayak udah update dengan sendiri gitu ya nggak sih? Kalau bahasa bayinya gitu. Oke. Menarik nih. Sekarang kita udah lihat dua sisi yang sama-sama penting nih, cyber security sama networking gitu ya. Nah, mungkin masih ada yang nanya nih, kenapa sih dua solusi ini emang harus apakah dua solusi ini emang harus berjalan bersamaan gitu? Mungkin bisa dijawab secara singkat aja gitu. Yang mau bantu jawab tadi sebenarnya udah di-mention sama Mas Fajar, kenapa networking dan security ini nggak bisa dipisahkan. Karena let's say untuk perusahaan yang sudah mengaplikasikan work from anywhere, jadi dia bisa kerja dimanapun, let's say lagi kerja di coffee shop, dia connect ke access point terdekat atau wireless atau wifi public. Ada banyak blind spot antara user ke aplikasi yang mungkin threat-nya nggak bisa kita kontrol. Nah, dengan bantuan Cisco Secure Access ini, kita bisa memonitor dan bisa memprotect
at least network yang internal dari perusahaan itu sendiri, mulai dari user ke aplikasinya. Ataupun di dalam kantor itu sendiri dengan ada firewall bisa memprotek setiap data yang keluar dan masuk di perusahaan itu. Jadi karena networking ini sebagai jalan yang dibuka untuk transaksi data atau untuk mentransfer data. Nah, di situ kita butuh memprotek data yang kita terima, data yang kita kirim melalui networking, dan security lah membantu networking untuk memprotek itu semua. Dan juga dengan bantuan Cisco Security Cloud Control yang pastinya menggunakan single pane dashboard ini benar-benar membantu teman-teman bisa memanage lebih mudah. Dari networking dan juga security. Mungkin dari Mas Fajar bisa menambahkan. Iya, mungkin sedikit ya. Tadi sebenarnya udah terjawab semua ya. Jadi kata kuncinya adalah kan terintegrasi ya. Jadi integrasi antara networking dan security ini. Karena memang biasanya antara networking dan security ini ada gap lah ya di situ. Nah, jadi karena Cisco ini memang udah bertahun-tahun lah ya berpengalaman di untuk portfolio di networking lah ya. Nah, di situ jadi gambaran lah ya, kita bisa tarik bahwa ada solusi-solusi yang bisa menghubungkan antara networking dan security ini. Dan kenapa harus diintegrasikan? Karena kita ada solusi mungkin agak teknikal ya. Jadi namanya Cisco ISE, itu NAC lah ya, Network Access Control. Nah, dia nih fungsinya adalah seperti jembatan dari networking dan security lain. Nah, dia frameworknya Zero Trust. Gitu ya. Ini kita ngomongin Zero Trust. Nah, jadi kita bisa performing posturing gitu ya, user ketika mau connect ke jaringan nih dicek dulu ya sebelum dia connect jaringan apakah dia sesuai dengan comply dengan policy yang perusahaan punya gitu ya. Nah, ketika dia connect, nah dia akan ngebentuk semacam tagging lah ya sebutannya. Jadi user ini dikasih tagging. Nah, si tagging ini semacam identitas lah ya buat si user. Nah, ini kalau kita integrasikan dalam ekosistemnya Cisco, si tagging ini bisa kita explore, kita ekspor ke berbagai macam security solusinya Cisco. Salah satunya firewall. Kemudian kalau ternyata ada di manufacturing misalkan ya, manufacturing ada OT device lah ya untuk di manufaktur. Nah, itu bisa juga gitu ya dengan itu. Jadi semacam tagging lah ya. Nah, itu karena itu tadi ekosistemnya dari Cisco, networkingnya Cisco, security-nya Cisco, itu komunikasinya semakin seamless lah ya, dan mempermudah IT untuk melakukan protecting terhadap infra mereka. Nah, untuk itu juga udah ada solusinya juga kan ya untuk integrasi ya antara network dan juga security gitu yang tadi namanya Cisco Identity Service Engine ya yang pakai framework Zero Trust gitu. Nah, kalau ngomongin soal solusi dan juga teknologi gitu ya, tentu juga perlu banget nih untuk didukung sama partner yang tepat gitu supaya hasilnya juga maksimal gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih pebisnis di luar sana atau perusahaan di luar sana harus mengimplementasikan solusi Cisco melalui ECS dan juga iLogo Indonesia gitu? Apa sih nilai plusnya gitu? Boleh diceritain dulu, siapa dulu, Mas Fajar dulu atau Mas Marza dulu? Oke. Jadi ya kalau kita ngomongin sejarah ya, iLogo ini memang salah satu partner yang sudah sering mendeliver solusi-solusi Cisco lah ya, dan partnership dengan Cisco ini udah cukup lama ya, udah belasan tahun lah ya, dan udah proven lah ya untuk deliver solusi-solusi Cisco. Kalau kita lihat ke belakang, mungkin udah experience di networking untuk bisnis untuk manufacturing gitu ya, FSI gitu ya, banyak lah ya, dan security juga udah ada lah footprintnya gitu ya untuk deliver Cisco gitu. Makanya iLogo ini udah proven lah ya untuk deliver solusinya Cisco. Oke. Kalau dari Mas ada yang mau ditambah?
Ya mungkin karena itu tadi iLogo dan ICS sudah belasan tahun bahkan partnership dengan Cisco, jadi memang kita semua sangat merekomendasi untuk teman-teman yang mau membangun jaringan atau mengimplementasikan jaringan ini melalui iLogo karena mereka memang sudah proven. Dan ECS sebagai distributor juga sangat suportif untuk mensukseskan jaringan-jaringan teman-teman. Luar biasa. Iya. Nah, terima kasih banyak nih buat Mas Marsa dan Mas Marsa dan Mas Fajar. Terima kasih. Aku udah ketukar-tukar. Terima kasih udah datang hari ini karena sudah share insight yang sangat daging dan menarik gitu ya soal solusi-solusi dari Cisco gitu. Terima kasih. Nanti jangan kapok ya untuk datang lagi dan menjelaskan insight-insight menarik lainnya soal solusi dari Cisco gitu ya. Oke. Untuk rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh di kolom bawah. Nanti kita akan taruh deskripsi ya untuk kontak yang bisa dihubungi dari